Hakikat zuhud adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Sedangkan, praktisnya zuhud adalah hilangnya hubungan hati dengan harta dan tidak harus kehilangan harta. Imam Junaidi berkata, zuhud adalah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati. Kemudian, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah. Sedangkan, dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, zuhud dunia adalah terbatasnya angan-angan. Terakhir, dalam hadis dijelaskan zuhud di dunia adalah kesenangan hati dan badan di mana mencintai dunia memperpanjang kesusahan. 2. Keutamaan. Keutamaan zuhud adalah memiliki posisi paling utama setelah bertakwa kepada Allah SWT. Pasalnya, zuhud menjadikan seseorang mencintai Allah dengan segenap hatinya. Dalam hadis riwayat Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda, zuhudiyah apa yang ada di sisi manusia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudiyah apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Adapun, tanda sifat zuhud pada manusia adalah tidak adanya rasa tamak pada harta orang lain dan justru suka memberi kepada orang lain. Hal ini pun bisa menjadi faktor keselamatan diri sebab dituliskan oleh Jamal Mamur orang yang tidak zuhud dunia ibarat orang yang mabuk atau tenggelam yang tidak mengetahui jalan karena lahir dan batinnya sibuk mencari dunia. Semoga kita semua dapat memiliki sifat zuhud dan mengerti artinya ya. Bahaya tamak. Hati-hati dengan sifat tamak atau rakus. Tamak harta melahirkan dosa. Menipu, mencuri, merampok, korupsi dan kikir alias bakil bin medit. Tamak dengan wanita juga bisa berbahaya. Padahal sudah ada di rumah yang halal. Karena ia rakus, diterabaslah rambu syari. Akhirnya ia zina dan menumpuk kebohongan yang satu ke kebohongan yang lain. Tamak akan kekuasaan juga lebih dahsyat dampaknya. Akan tumbuh kembang kezaliman yang menumbuh subur praktik oligarki, kolusi, berkuasa dengan tangan besi, menghalalkan segala cara. Sikut-sikutan dengan yang dulu padahal teman dan kerabat, bahkan saling jegal menjatuhkan serta tidak sedikit saling angkat parang dan pistol kemudian saling bunuh. Menjilat yang di atas, menyikut yang di samping, menginjak yang di bawah. Ngeri bukan bahaya sifat tamak ini? Meski ada pula tamak yang halus lagi indah, bahkan akan membuat pesona dengan celetar yang membahana terutama bagi para penghuni langit. Apa itu? Ya, tamak akan ilmu dan rahmatnya. Tamak ilmu mengangkat derajat dan kelas kita di hadapan Allah, Qs. Al-Mujadilah, 58:11. Tamak rahmatnya, insya Allah menaburkan kasih sayang yang menyemesta, Qs Al-Furqan, 25:63-77. Dalam kajian tasawuf lawan kata tamak adalah qanaah, menerima dengan lapang dada. Jika tamak adalah yang tumbuh dari akar hati yang buruk, maka qanaah adalah yang tumbuh karena hati yang baik. Secara bahasa tamak berarti rakus hatinya. Sedang menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia, harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Sifat ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Rifai dalam Riaya Akhir sebagai sebab timbulnya rasa dengki, hasud, permusuhan dan perbuatan keji dan mungkar lainnya, yang kemudian pada penghujungnya mengakibatkan manusia lupa kepada Allah SWT, kehidupan akhirat serta menjauhi kewajiban agama. Sifat rakus terhadap dunia menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh beliau seperti orang yang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksudnya, bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak. Tabiat orang tamak senantiasa lapar dan dahaga dengan urusan dunia. Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi, mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban hidup. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat menghina, hancurkan ini.